salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia ini gudangnya hoax, dan karena tingkat pendidikan orang itu juga berbeda-beda dan di bawah rata-rata, meskipun ya cinta tanah air itu harus wajib kita tumbuhkan dalam jiwa kita, tetapi yang kita maksud adalah karakter dari warganya, yaitu mudah untuk menerima apa yang dia lihat di YouTube dan begitu mudahnya percaya. Adapun salah satunya adalah tentang gerbek dukun. Saya yang bertahun-tahun bergelut di dunia persantetan, penanganan sihir dan seterusnya, itu menganggap bahwa gerbek yang kebanyakan gerbek dukun dan lain sebagainya itu pertama bukan di sisi agama ya. Yang saya maksud dalam segi sisi keaslian. Yang pertama, saya nggak mau komentari si A atau B, si B. Yang pertama, dukun itu tidak sengeri atau seganas yang ada di film atau di TV. Oke. Jadi dia ini secara profesi biasa. Kadang petani, kadang tukang, kadang pegawai pahariran, kadang-kadang guru. Ini yang saya sering alami. Dan pengakuannya sendiri ya cuman medianya tanah kuburan, kemudian foto, ya segitu aja. Jadi kalau di YouTube divisualisasikan itu pakainya itu blangkon, terus selalu telanjang dada, kemudian aneh-aneh, pakaiannya aneh-aneh, biru, ungu dan sebagainya. Saya kira itu perlu kita verifikasi. Jadi selama bertahun-tahun kita dulu dunia santet itu tidak seperti itu dukun santetnya. Yang kedua, mereka dukun santet itu eksklusif. Eksklusif itu tidak mudah ditemui, kemudian juga tidak mau ada orang, karena bersekutu dengan jin, sedangkan jin itu suka sembunyi. Jadi tidak mungkin dia ini mau disemui terus ada kamera, siapapun dukun santetnya. Yang ketiga, kalau dukun santet itu bukan tenaga dalam atau bukan sugesti. Dia ini memang punya energi supranatural dari khodam-khodam. Jadi kalau
dia perang dengan kita itu tidak pakai tenaga dalam sebagaimana yang kita tahu itu. Kadang-kadang dia tidak bisa silat, hanya cuma modal rapelan. Jadi dukun santet itu tidak disuruh silat ya kadang tidak bisa, ya hanya cuma punya rapelan, punya bacaan tertentu, asyudah lah kalau kita sebut, untuk dibacakan pada media santetnya, kemudian khodam yang baik itu khodam mulia supla dan lain sebagainya itu masuk dan menyerang ke maskur, ke korban sihir. Yang keempat adalah yang saya lihat dukun santet itu, para sahabat, itu mempunyai semacam kekuatan supranatural, karena dia menggerakkan khodam santetnya. Yang saya lihat di YouTube kebanyakan lah, saya nggak menyebut A, C, B, itu saya lihat dari mata dan sebagainya tidak ada, cenderung ke temannya sendiri. Wallahu alam, tapi nggak masalah sih, menurut saya nggak masalah, karena mereka menyebut diri dalam deskripsi YouTube-nya sebagai hiburan, bukan edukasi, hiburan saja. Jadi kalau mereka menyebut edukasi dan itu real nyata, maka dan mereka menggunakan atribut keagamaan, maka jelas ini yang kita tentang. Tapi kalau mereka hanya hiburan, terus mengajak orang berbuat baik, baca sholawat, baca Quran untuk menangkal santet, kita setuju. Tapi kalau menyatakan dukunnya aneh-aneh dan sebagainya, wallahi di Indonesia tidak seperti itu, terutama di Jawa. Dukun aneh-aneh itu kayak dukun Jack dan sebagainya, terus aneh-aneh tidak ada, ya biasa aja, dukun itu biasa. Jadi kalau saya dianggap percaya enggak, maka saya untuk grebek dukun di kebanyakan di YouTube itu, mohon maaf, saya enggak percaya, dan saya melihat itu hanya hiburan saja, enggak lebih dari itu. Makanya cuma senyum-senyum kalau melihat. Wallahu alam. Semoga kita semua mendapat hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.